Kebanyakan masalah dalam hidup kita tuh kita sendiri yang bikin. Memang ada beberapa yang disebabkan sama orang lain sih. Kalau kita ketemu sama orang yang ngeselin gitu, yang jahatin kita, ya. Ada beberapa yang memang dari iblis. Tapi masalah tadi saya katakan simply karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Dan Tuhan, hebatnya Tuhan bisa membuat hal yang baik dan indah dari masalah itu. Dia jagonya, dia ahlinya. Selama tangan kita terus pegang tangannya. Saya beri judul pada khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri judul Standing Strong. Resilient, Standing Strong. Berdiri dengan teguh. Kita buka dulu yuk dasar kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus 1, 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus tuh lagi bilang, saudara tahu gak ini Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayat pertama ya dia cuma bilang, hai salam, hello. Aku Rasul Yesus Kristus. Terus dia nggak pakai bibu, nggak pakai basa-basi, nggak pakai apa. Aku kalau misalnya Paulus kita lihat ya, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat akan Engkau. Ada salam pembukanya. Yakobus straight to the point. Hai, aku Yakobus, Rasul Yesus Kristus. Langsung dia bilang, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dia straight to the point. Dia lagi bilang bahwa pencobaan-pencobaan dalam hidup kita tuh bisa jadi dua hal. Bisa jadi hal yang menghancurkan kita. Makanya dikatakan apabila bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Bisa buat kita jadi hancur atau justru bisa membangun kita. Pencobaan, ujian yang terjadi dalam hidup kita bisa bikin kita jadi lebih baik, better, atau bikin kita jadi bitter. Better atau bitter. Yakobus lagi naruh pondasi pengajaran tentang iman yang resilient. Tentang iman yang resilient, iman yang tangguh, iman yang tahan uji. Dan dikatakan di ayat yang keempat kita lihat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau saudara punya taman kecil di rumah, untuk supaya pohonnya bertumbuh, saudara kasih apa? Pupuk. Resilient, iman yang tangguh, yang tahan uji, menjadi pupuk dalam pertumbuhan imanmu. Amin. Ketika kita melewati berbagai macam pencobaan, masalah datang, ada pencobaan lagi, ujian lagi, yang kayaknya kok gak kelar-kelar ya. Tapi kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan, menjadi pupuk dalam pertumbuhan iman kita. Makanya dikatakan memperoleh buah yang matang, yang sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa bounce back? Apakah kita bisa kembali lagi kayak per? Saudara tahu per? Besi. Spiral bentuknya ya. Kalau kita tekan, dia akan balik lagi. Bahkan dia bisa memantulkan benda di atasnya dengan lebih tinggi. Resilient tuh kayak gitu. Walaupun ditekan, dia mampu untuk kembali lagi. Walaupun ditekan sedemikian rupa, dia mampu untuk kembali lagi. Ke bentuk yang semula, bahkan bounce back. Lebih tinggi lagi. Yang mau saya sampaikan, yang pertama, masalah itu gak bisa dihindari saudara. Problems are inevitable. Masalah gak bisa dihindari. Kita nih kita masih hidup di bumi. Bukan sudah berada di surga yang everything's perfect. Yang gak ada masalah, gak ada kesedihan, gak ada air mata. Yang kalau kita lihat tuh gambar-gambar di Alkitab anak-anak. Kalau udah ngomongin surga kan kesannya kayak Yerusalem baru tuh bisa singa sebelah-sebelahan sama kambing. Makan bareng-bareng. Kita belum sampai di sana. Kita masih hidup di dunia dan kita hidup di dunia yang udah broken. Dunia ini udah broken dari sananya. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah hidup di dunia yang rusak, yang corrupt, yang rusak, yang broken. Jadi hidup di dunia itu susah dan berlaku buat semua orang. Gak ada free pass, gak ada tiket khusus, VVIP, akses, fast access, nggak ada yang imun dari masalah di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak lepas dari masalah. Tidak ada seorang pun. Dan kita nggak bisa, gini loh, saudara mesti pertama-tama accept dulu.
bahwa ketika kita hidup di dunia, kita pasti ketemu masalah. Amin. Mau kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, pasti ketemu masalah. Kita mesti accept dulu ini. Karena gini, kita nggak bisa memulihkan sesuatu, kita nggak bisa menangani sesuatu kalau kita menolak untuk menerimanya. Let's say kayak misalnya gini, pernah lihat gak? Saya tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi saya pernah encounter dengan seorang ibu yang anaknya secara psikologi dinyatakan ADHD. Spektrum autisme. Tapi ibunya denial abis-abisan. Kita lagi gak ngomongin soal, enggak saya imani anak saya sehat. Enggak ngomongin soal itu. Dia mendinai, ibunya deny bahwa keadaan anaknya butuh penanganan khusus. Butuh ditangani secara special needs, berkebutuhan khusus. Sehingga anaknya tantrum di mana-mana. Giliran tantrum dimarahin. Giliran anak yang gak ngerti apa yang bilang anaknya lari-lari gak bisa fokus, dimarahin. You know what I mean? Kalau kita gak bisa accept the reality, kita juga menanganinya dengan cara yang salah. Neil Postman gini, waktu saya kuliah, ada satu buku yang saya suka banget buku ini. Dibuat oleh seorang penulis namanya Neil Postman, judul bukunya Amusing Ourselves to Death, menghibur diri sampai mati. Ini dia bukunya. Saya suka banget buku ini buku bagus banget. Dikatakan gini, kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan duka. Duka tuh di samping kita, begitu mudahnya kita bertemu dengan yang namanya grief, duka. Gak usah ngomongin orang soal meninggal deh, masalahnya duka tuh gak berarti kita sedang berduka ada orang yang meninggal. Tapi kita lihat apa? Keluar dikit, kita lihat kemiskinan. Keluar dikit, kita lihat kesenjangan sosial begitu nyata. Keluar dikit, kita dengar berita dikit, perang di mana segala macam. Dunia kita ini dilingkupi dengan begitu banyak duka, begitu banyak hal buruk. Dan sebagai manusia secara psikologis, kita cenderung untuk menjejali pikiran kita, menjejali diri kita dengan berbagai informasi yang menghibur. Dengan berbagai hal yang mencari kesenangan, cari hiburan, cari keriaan. Untuk apa? Supaya kita nutupin rasa dukanya aja. Supaya kita jadi mati rasa aja sama dukanya. Dan kita menimbun begitu banyak informasi-informasi yang kosong hanya supaya kita melupakan. Hanya supaya kita abai, tutup mata, numb, lumpuh, mati rasa sama duka yang ada di sekitar kita. Kenapa saya ngomongin soal ini? Saya mau kasih tahu bahwa selama hidup di dunia kita pasti ada masalah. Siapapun itu. Selama kita belum ketemu tatap muka dengan Tuhan Yesus di sorga, kita pasti ketemu dengan masalah. Problems are inevitable. Yang kedua, problems are variable. Masalah itu macam-macam. Kita nggak bisa playing victim. Saya berada hidup dengan pas-pasan. Saya susah. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kalau kita pikir masalah itu cuma masalah finansial aja. Kalau saudara lihat, berarti kita berpikir jalan keluarnya adalah jadi kaya, banyak uang. Tapi kalau kita lihat, banyak orang yang yang punya banyak uang, punya masalah juga kok. Entah mungkin sakit, mungkin untuk bayar cicilan, bayar tagihan bukan masalah buat dia. Tapi coba kita lihat, apakah ada damai sejahtera dalam hatinya? Apakah pernikahannya oke? Apakah anak-anaknya oke? Jadi kita gak bisa playing victim, merasa kita doang yang paling menderita. Masalah tuh macem-macem. Masalah itu bervariasi. Yang ketiga, problems are unpredictable. Gak bisa diprediksi. Enak kan kalau masalah WA dulu gitu. 3 hari sebelumnya kasih notification. 3 hari lagi aku akan datang. 3 hari lagi kamu akan sakit. Selama waktu 3 hari kita akan mati-matian gimana caranya supaya kita gak sakit. Masalahnya masalah itu datang, nggak ngomong-ngomong dulu, nggak bilang-bilang dulu. Hal simpel deh, kalau lagi ban kempes misalnya, ban pecah, kempes di jalan. Sebel nggak? Dan biasanya kejadiannya pas kita lagi buru-buru, benar nggak? Atau bensin habis, kita lupa ngisi, pas kita lagi buru-buru, mogok di jalan pas lagi buru-buru. Kita nggak bisa prediksi. Ikut Yesus tidak berarti bebas dari masalah. Saya sering bilangin dalam khotbah saya, jangan berpikir, saya dari agama lain, saya udah baptis, saya terima Yesus. Berarti saya udah dong, bebas dong dari masalah dong. Kan Yesus kan kemenangan, kan Yesus kan jalan keluar. Kan Yesus kan sanggup melakukan mujizat. Berarti gak ada masalah dong. No. Udah bukan levelnya lagi kita jadi baby Christian. Kristen bayi gitu.
Yang berpikir Tuhan, wah kalau ikut Tuhan berarti bebas masalah. No, Tuhan gak pernah bilang ikut aku, ikutlah aku. Akulah jalan mulus dalam kehidupan tanpa masalah, enggak. Dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan tol dalam hidup. No. Iblis berusaha menaruh kebohongan ini. Kalau berpikir ikut Yesus berarti gak ada masalah. That's a lie. Itu adalah kebohongan ditaruh sama iblis. Dan iblis mau kita percaya sama itu. Kenapa? Karena ketika masalah datang dan pasti akan datang. Kalau kita punya mindset ikut Yesus bebas masalah. Kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan jadi marah sama Tuhan. Kita akan jadi lari meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa selama hidup di dunia masalah ada. Bukan karena kitanya jahat, bukan karena Tuhannya jahat. Tapi karena dunia kita udah broken. Dunia kita sudah rusak. Tapi di mata Tuhan, di pemandangannya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini dan mengalami berbagai-bagai pencobaan kalau pakai bahasanya Yakobus. Karena problems are purposeful. Masalah Tuhan izinkan karena ada tujuannya, karena ada maksudnya. Betul masalah itu macam-macam, tidak bisa diprediksi, masalah itu tidak bisa dihindari. Tapi di tangan Tuhan masalah punya maksud dan tujuan. Amin. Ada beberapa, gini, bukan Tuhan yang menyebabkan masalah. Bukan Tuhan yang kasih pencobaan, enggak. Kebanyakan masalah kita tuh kita sendiri yang bikin. Kita yang udah tahu itu cowok red flag, kita tetap hajar terus. Kita udah tahu makan manis-manis itu nanti bikin penyakit, diabetes kemana-mana. Tapi enak, kita hajar terus. Kebanyakan masalah dalam hidup kita tuh kita sendiri yang bikin. Memang ada beberapa yang disebabkan sama orang lain sih. Kalau kita ketemu sama orang yang ngeselin gitu, yang jahatin kita, ya. Ada beberapa yang memang dari iblis. Tapi masalah tadi saya katakan simply karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Dan Tuhan, hebatnya Tuhan bisa membuat hal yang baik dan indah dari masalah itu. Dia jagonya, dia ahlinya. Selama tangan kita terus pegang tangannya. Amin. Selama imanmu gak kamu tuker sama apapun juga. Dia sanggup ngubah keadaan yang buruk jadi indah. Amin. Dia sanggup memunculkan pelangi setelah hujan. Amin. Ketangguhan atau resilience is a gift. Adalah pemberian. Jadi saya gak mau sepanjang 1 bulan ini kita bahas soal resilient. Jadi kesannya kayak motivator. Bicara soal aku dan aku. Itu bukan pekabaran Injil. Ketika kita mulai bicara soal aku mampu, aku bisa, aku kuat, aku sanggup. Itu bukan pekabaran Injil. Injil fokusnya kepada Yesus, not on you. We're not the main character of the story and will never be. Kita bukan tokoh utama dalam kisah kehidupan kita dan tidak akan pernah jadi tokoh utama. Tokoh utamanya selalu Yesus. Makanya saya katakan ketangguhan atau resilience adalah pemberian dan kita bisa minta sama Tuhan. Simple deh. Ketika kita doa dalam masalah, ketika kita doa Tuhan, kuatkan aku, teguhkan aku, pegang tanganku. Kita menyatakan bahwa yang kuat bukan aku Tuhan. Aku mah gak bisa Tuhan. Aku mah tempe, aku mah kayak cakwe udah sore. Tahu cakwe udah sore? Yang digerobak nyender. Nah benar tuh. Cakwe udah sore nyender. Udah lemes. Aku mah gak sanggup Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang sanggup. Makanya ketangguhan adalah pemberian. Bukan hasil usaha kita sendiri. Kalau pakai usaha kita sendiri berapa lama sih Pak? Bu? Berapa lama sih? Berapa lama? Kita butuh Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita bisa minta kekuatan atau ketangguhan dari Tuhan. Dan Dia yang akan mengaruniakannya kepada kita. Amin. Nah, hari ini di minggu yang pertama, tadi kita udah kenalan dengan benda yang bernama resilience. Makhluk resilience ini apa sih? Kita udah kenalan. Dan di minggu yang pertama, kami bahas mengenai resilient faith. Atau iman yang tangguh. Nanti di minggu yang kedua, minggu depan kita akan bicara soal resilient identity, identitas yang tangguh. Nanti minggu ketiga ada lagi yang lain. Dan di minggu ini kita bicara soal resilient faith atau iman yang tangguh. Kenapa kita akan mulai dari bicara soal iman? Karena bulan lalu kita bahas soal
doa. Supaya, jadi dari doa, kita udah belajar tentang doa. Kita tahu bahwa ada doa-doa yang gak dijawab sama Tuhan seperti apa yang kita mau. Dan bagaimana kita tetap tangguh, tetap kuat iman kita sekalipun Tuhan bilang enggak. Resilient faith. Iman yang resilient, iman yang tangguh adalah iman yang mampu, yang kita mampu bilang, yang pertama, God is able. Iman yang tangguh adalah iman yang bisa bilang bahwa Tuhan sanggup. God is able. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang diuji adalah iman yang tangguh. A faith that's been tested is a faith that can be trusted. Iman yang telah diuji adalah iman yang tangguh. Dan iman kita diujinya bukan dengan masuk kelas dikasih kertas sama bisa open book. Diujinya dalam api. Iman kita, kemurnian iman kita diujinya di dalam api. Kayak emas. Kita tahu yang berharga, logam mulia apa? Emas. Yang makin hari makin mahal banget harganya. Karena berharga. Barang berharga. Kita belajar poin yang pertama ini dari tokoh yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang secara literally masuk dalam api. Literally. Physically masuk dalam api. Saudara kalau sering ikutin khotbah saya, saudara tahu saya tuh senang storytelling. Kalau khotbah. Kita mulai dulu yuk ceritanya yuk. Jadi Raja Nebukadnezar tuh raja yang jahat. Dia Raja Babel, kerajaan Babilonia. Dia raja yang sangat jahat, terkenal kejam, terkenal jahat. Dia raja yang kuat, raja yang hebat di kerajaan Babilonia. Nah setelah kerajaan Babilonia mengalahkan Yehuda, dia menghancurkan bait Allah. Dia menghancurkan bait Allah, dia menghina iman orang Yahudi dan mereka pasukan Babilonia, Raja Nebukadnezar membawa banyak orang Yahudi untuk jadi budak di kerajaan Babilonia. Dan dia minta dipilihin yang orang-orang mereka yang hebat-hebat, yang pintar-pintar bawa jadi budak di Babilonia. Nah, ada 4 orang Yahudi. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertemanan nih. Hari ini kita mau bahas kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar dia membangun patung dirinya sendiri. Kurang lebih itu sekitar 8 gedung 8 tingkat. Kurang lebih. Dia bangun patung dirinya sendiri pakai emas, dari emas. Dia bangun setinggi 8 tingkat gedung lah. Narsis banget nih orang nih. Narsis banget. Dia bangun dirinya sendiri. Dan kemudian dia suruh, ini dia. Kurang lebih kayak begini. Gambar AI-nya, kurang lebih kayak begini. Dan dia suruh orang-orang di Babilonia untuk setiap kali mendengar bunyi-bunyian, setiap kali mendengar bunyi musik, ada bunyi-bunyian dibunyikan dari kerajaan, semua orang di kerajaan Babilonia harus sujud menyembah kepada patung itu. Kemudian, udah nih kan dikeluarin dekret ya, keluarin titah ya. Kemudian muncul nih pemain musiknya kan, bunyi dong musik-musik dong. Mulai bunyi tet, misalnya gitu ya. Tet. Terus kemudian otomatis seluruh orang Babilonia ngapain? Sujud. Seluruh orang Babilonia sujud. Tapi ada 3 bocah. Kemungkinan remaja lah, usia-usia remaja. Menurut beberapa teolog, arkeolog kurang lebih sekitar remaja. Ada 3 bocah nggak mau sujud. Dia tetap teguh berdiri. Daniel 3, 4-6. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Ayat yang kelima. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, hukumannya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga. Immediately, langsung ke dalam perapian yang menyala-nyala. Intinya tadi saya bilang, ketika ada bunyi musik, sujud. Kalau enggak sujud, bakalan
Mati, bakalan mati. 3 bocah ini gak sujud. Dilaporinlah ke raja. Ngamuk dong Raja Nebukadnezar dong. Wah kurang ajar nih 3 bocah nih. Gak mau tunduk nih, gak mau taat nih sama peraturan raja nih. Nah kemudian ketika mereka dipanggil menghadap raja, Daniel 3, 16-17. Ini jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dibilang apa? Nggak ada gunanya. Kami kasih alasan apapun sama raja dalam hal ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat ini saudara ditulis dalam bahasa Aram. Aram, bukan Arab ya, Aram, dalam bahasa Aram. Dan terjemahan literalnya, Allah yang kami layani mampu, kata mampu, kata sanggup mampu, pakai kata yakhil. Yang artinya memiliki kemampuan, memiliki kuasa dan kapasitas. Bukan hanya kuasa, tapi punya kapasitas, punya otoritas untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks bahasa Aram artinya tidak ada batas dalam kuasanya. Kesanggupannya, kemampuannya, kuasanya unlimited, limitless. Tidak ada batas dalam kuasanya. Jadi gini, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, jika Allah yang kami puja sanggup, ini tuh bukan pengandaian. Bukan pengandaian, ya kalau dia bisa lah. Bukan pengandaian, tapi menyatakan bahwa aku tahu dia tuh sanggup. Perapian menyala-nyala, Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa di kerajaan Babilonia, kerajaan besar, peradaban hebatnya dunia pada masa itu. Dia lihat Raja Nebukadnezar dengan segala kuasa yang dimilikinya, tapi dia punya iman bahwa Allah yang dia sembah jauh lebih berkuasa daripada pembesar dunia sekalipun. Amin. Dia tuh bilang, mereka tuh bilang gini, mereka seyakin itu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Mereka seyakin itu bahwa maut sekalipun tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang mereka sembah. Mereka gak takut sama maut. Mereka gak takut dipermalukan. Bayangin, bukan hanya maut mati seketika itu juga loh. Tapi nama mereka, kalau mereka masuk dan mereka angus, gosong. Nama mereka di seluruh kerajaan Babilonia akan muncul tuh di headline news. Viral di FYP-nya TikTok-nya Babel. 3 anak bocah remaja belasan tahun melawan Raja Nebukadnezar. Kerajaan superpower. Mati gosong. Masuk tuh sinetron-sinetron azab. Azab mereka yang tidak tunduk pada raja. Bukan hanya maut, mati secara fisik, tapi nama baik mereka hancur. Tapi hebatnya 3 anak remaja ini, mereka bisa bilang Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, melepaskan kami dari ancaman maut, dari ancaman dipermalukan. Wow. Mereka gak mau mengkompromikan iman mereka di hadapan maut sekalipun. Di hadapan maut sekalipun, mereka tidak menjual iman mereka. Mereka tidak mengkompromikan iman mereka. Mereka menolak tunduk pada Allah lain sekalipun maut di depan mata mereka. Saya kebayangin ketika saya nyiapin khotbah ini, saya ngebayangin banyak orang-orang Kristen yang hidup di bawah negara-negara yang anti kekristenan. Kebayang gak sih? Mereka harus ibadah aja ngumpet-ngumpet. Kalau mungkin kita di Indonesia kita agak susah relate ya. Karena kita datang ibadah apalagi di kota besar Jakarta. Mungkin di beberapa kota-kota kecil yang intoleransinya tinggi masih sedikit relate. Tapi kita hari ini duduk di mall, dingin, nyaman. Mungkin sambil dengerin khotbah udah sambil, aduh Gading banyak makan apa minggu ini ya, bakmi yang itu udah pernah cobain sih. Tapi kayaknya di sana ada restoran CI baru buka, kayaknya enak deh. Kita habis gereja, masih bisa sambil senderan, santai, ngantuk-ngantuk, main handphone. Tapi bayangin, mereka yang imannya setiap hari ketika mereka mau bertemu, mau beribadah, mereka diancam dengan maut. Dan mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka. Tidak goyah, iman yang tangguh, iman yang resilient. Di saat orang lain rela tuker iman mereka supaya dapat promosi. Di saat orang lain rela tuker iman mereka demi pernikahan. Demi dapat pasangan hidup. Demi punya pacar. Bisa nggak
kita tetap berdiri seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Di saat orang lain memilih untuk, udahlah sujud aja lah kepada berhala, kepada Allah lain. Di kantor saya Kristen sendiri, teman-teman saya semua bukan Kristen. Yang harusnya saya yang dapat promosi, harusnya saya yang lolos tes. Tapi karena bos saya sensi sama saya, karena saya Kristen sendiri, yang dikasih yang lain. Saya udah 8 tahun gini-gini aja. Apakah kamu mau tunduk pada patung Nebukadnezar? Atau mau tetap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Gak akan sujud menyembah. Gue gak perlu alasan apapun. Aku gak perlu memberi jawab apapun. Demi uang, demi harta, demi jabatan, demi posisi, demi cinta, demi pernikahan. Aku tidak akan memberi jawab apapun. Karena aku gak akan pernah tunduk pada Allah lain. Can we do that? Amin. Amin. Ingat apa yang udah Tuhan lakukan. Ingat apa yang udah Tuhan lakukan. Bukan hanya pada hidupmu. Kalau kau merasa, Tuhan kan cuma baik sama orang lain doang. Cuma cerita di Alkitab doang. Sama saya enggak tuh, hidup saya gini-gini aja tuh. Kita lihat di Alkitab. Bagaimana orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Bagaimana dia berjalan di atas air, bagaimana dia bangkit dari maut. Bagaimana dia menutup mulut singa buat Daniel. Bagaimana dia membuka laut merah. Allah yang sama, tangan yang sama, Allah yang juga sanggup lakukan mujizat buat hidupmu. Amin. Jangan goyah imanmu, jangan tuker imanmu. Oke, sekarang kalau dia sanggup. Oke, pastor. Oke, aku mau percaya bahwa dia sanggup. Oke lah, taruhlah dia sanggup. Tapi kok dia nggak melakukan? Tapi kenapa dia nggak melakukan apa yang aku tahu dia sanggup lakukan? Kenapa enggak? Kenapa dia nggak lakukan? Daniel 3 ayat 18. Ini kata 3 bocah ini. Tetapi, tadi dia bilang apa 17? Kalau Tuhan sanggup, dia pasti akan melepaskan kami dan kami tidak akan sujud kepada patung ataupun kepada Tuanku Raja. Tapi, ayat 17, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami gak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun enggak. Sekalipun Tuhan enggak tolongin. Aku percaya Tuhan sanggup. Tapi sekalipun enggak. Tetap enggak akan aku sujud menyembah. Itu imannya, kalau bahasa kasarnya, imannya itu kepala batu. Imannya tangguh, kuat, resilient. Tahan uji. Dihadapkan pada maut. Enggak. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa bilang, tetapi seandainya tidak, aku tidak akan menyembah. Karena dia tahu Tuhan pasti tolong. You know what I mean? Dia berani ngomong seberani itu, tetapi seandainya tidak, aku tidak akan sujud menyembah. Karena dia tahu Tuhan sanggup dan Tuhan pasti tolong. Makanya dia berani ngomong kayak begini. Karena dia tahu banget siapa Allah yang dia sembah. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Saya mau ajak saudara sama-sama bilang ini. Aku percaya Tuhan sanggup. Lebih kencang lagi. Taruh dalam imanmu, pakai segenap imanmu. Aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya Tuhan akan melakukannya. Tetapi seandainya tidak, aku tetap percaya. Bilang lebih keras lagi, aku tetap percaya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Iman itu percaya bahwa dia mampu, tapi juga percaya bahwa dia raja yang berdaulat. Amin. Kita lanjut ceritanya. Perapian itu dipanasin 7 kali lipat. Raja marah dong, ditantangin begitu dong. Panasin 7 kali lipat. Dia panasin 7 kali lipat. Lalu tentara, sampai saking panasnya perapian itu, tentara yang mau ngelemparin mereka udah gosong duluan. Kemudian masuklah ketiga anak ini. Terus rajanya syok. Dia panggil pengawalnya. Tadi kita masukin 3 orang kan? Iya 3. Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti
Anak dewa. Dalam terjemahan New King James Version, kata anak dewa diterjemahkan dengan the Son of God. The Son of God. Teolog-teolog bilang ini adalah Kristofani atau Teofani atau gambaran preinkarnasinya Yesus. Yesus belum lahir pada masa ini perjanjian lama, Yesus belum lahir pada masa ini, tapi Yesus sudah ada dari sananya. Jadi Yesus tuh bukan yang gak ada, tapi dia preinkarnasi namanya, disebut preinkarnasi. Dalam perwujudannya, Yesus datang menjumpai mereka, mendampingi mereka, menemani mereka. Dan 3 anak ini keluar dari perapian, raja kaget kan, kok tadi 3, kok jadi 4, keluarin deh mereka. Dikeluarin 3 bocah ini. Alkitab bilang bahkan bau kebakar saja tidak ada pada mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang hangus, gak ada lukanya sedikit pun, bahkan bau kebakar aja gak kecium. Dan even ujung-ujungnya Nebukadnezar jadi menyembah Tuhan. Nebukadnezar jadi bilang, nih Allahnya yang benar ternyata yang ini nih, Allah yang mereka sembah nih. Oke, mulai sekarang seluruh Babel harus sembah Allahnya yang dia. Gila gak? Dari dibilang sembah aku, sembah patung wujud aku, kalau gak mati, ketika melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian, Nebukadnezar malah jadi sujud menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hello, biar imanmu, saya berdoa biar imanmu yang tangguh itu, yang gak kau jual itu, bisa bikin orang di sekitarmu pengen tahu sama yang namanya Yesus tuh siapa sih? Kok ini orang udah diinjek sedemikian rupa, tapi dia gak mau jual Yesusnya. Siapa sih si Yesus ini? Amin. Biar hidupmu bawa banyak orang mengenal Yesus. Amin. Yang kedua, iman yang tangguh adalah iman yang mampu bilang, God never leaves nor forsakes me. Tuhan tidak meninggalkan atau melupakan aku. Hidup kita tuh banyak musimnya, benar gak? Ada siklusnya. Alkitab aja bilang ada musim menanam, ada musim menuai, ada musim berduka, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk pesta, ada waktu untuk perang dan lain-lain. Hidup kita tuh banyak musimnya. Kita perempuan aja ada siklusnya kan. Setiap bulan, tanggal sekian, kadang bad moodnya, kadang jerawatan, nafsu makan banyak. Hidup kita ada siklusnya. Dan sekarang saya pengen kita belajar dari tokoh yang namanya Yusuf. Setidaknya ada 4 musim dalam hidupnya Yusuf. Kita persingkat aja, kita cepat aja, waktu saya udah gak banyak lagi. Setidaknya ada 4 musim dalam hidupnya Yusuf yang kita tandai dari jubahnya. Baik jubah secara literally, secara harfiah maupun secara metafora. Oke? Yang pertama, colorful coat, jubah warna-warni. Jubah yang apa ini? Yang diberikan oleh ayahnya, betul Bu? Yang diberikan oleh ayahnya. Yusuf sebagai anak kesayangannya Yakub, dia kasih jubah yang bagus, jubah warna-warni. Dia jadi anak kesayangan, dia dapat visi, dia dapat penglihatan, bulan dan bintang akan sujud menyembah kepadanya dan lain-lain. Jubah yang kedua, jubah budak, slave coat. Ketika dia dijual menjadi budak di rumah Potifar. Disinilah masa sukarnya Yusuf, dia jadi budak, dia dicobai dan dia difitnah. Jubah yang ketiga, jubah prisoner, the prisoner coat, metafora, the prisoner coat. Ketika dia dalam tahanan sebagai narapidana, dia gak bersalah, tapi dituduhkan yang jahat. Dia jadi narapidana dan dia dikhianatin sama temannya di dalam penjara, sama juru anggur, juru roti. Dilupain, dikhianatin. Yang keempat, Prime Minister Coat. Jubah Perdana Menteri lah, penguasa di Mesir. Disinilah dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Firaun, Perdana Menterinya Mesir. Ada 4 musim dalam hidupnya, 2 musim sukar, masa sukar, 2 masa yang gilang gemilang lah ya, yang enak, yang nyaman. Tapi Alkitab menulis, Tuhan menyertai Yusuf hanya di 2 musim dalam hidupnya, yang ditulis di Alkitab. Yaitu ketika dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Allah menyertai Yusuf, yaitu ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, dan dikatakan karena Allah menyertai Yusuf, dia menjadi budak yang pekerjaannya selalu berhasil, disayang sama Potifar. Dan yang kedua, ketika dia masuk penjara, ditulis juga dalam Alkitab, tetapi Allah menyertai Yusuf. Kenapa hanya di 2 musim ini? Apakah Tuhan hanya berjalan beserta di 2 musim ini? No, tapi Tuhan tahu bahwa kita perlu dikasih tahu bahwa di masa sukar sekalipun Tuhan ada sama kita. It's easy for us untuk bilang Tuhan bersama dengan aku, Tuhan memberkati aku di saat kita lagi on the mountain top.
Di saat kita lagi enak hidup kita, lagi baru naik gaji, ini kan tanggal muda nih ya, lagi gajian ya. Gampang buat kita nyanyi, kasihnya seperti sungai. Gampang. Karena kita lagi enak, on the mountain top. Kita tahu, oh Tuhan berkatin gue banget, gue tahu Tuhan berjalan sama gue. Di saat kita lagi enak. Tapi Tuhan tahu kita perlu dikasih tahu bahwa dia tetap menyertai kita. Di masa sukar kita sekalipun. Jehovah Shammah, the Lord who is there. Itu namanya Jehovah Shammah. The Lord who is there. Allah yang ada di sana. Ketika Yesus lahir. Diberi nama Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Bahkan pesan terakhirnya Yesus sebelum dia naik ke sorga. Amanat agung. Amanat agung ditutup dengan kalimat. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa. Apa bahasa Indonesia sederhana deh. Apa artinya senantiasa? Dalam keadaan apapun. Gak putus, gak berhenti. Selalu konstan dalam setiap musim. Amin. God's presence doesn't mean the absence of problem. Ini yang kita perlu tahu sama-sama. Kehadiran Tuhan bukan berarti absennya masalah. Bukan berarti ketidakhadiran masalah. Makanya dalam Ulangan 31 Tuhan bilang begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan gemetar karena mereka. Artinya musuh ada, masalah ada, sakit penyakit ada. Tapi Tuhan bilang, aku jalan sama-sama kamu. Ayo kita hadapin sama-sama. Aku yang tuntun kamu, aku gak akan tinggalin kamu. Sekalipun badai masalah datang, aku pegang tangan kamu terus. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Kehadiran Tuhan bukan berarti ketidakhadiran masalah. Jangan lihat masalahmu sebagai konfirmasi gitu. Oh Tuhan gak ada bersama dengan aku. Buktinya aku dalam masalah. Buktinya aku begini, buktinya aku begitu. Pak, Bu, dia tuh bukan temen yang nempel sama kamu di saat kamu lagi baru naik gaji gitu. Di saat kamu lagi terkenal. Tahu kan kalau kita lagi oke, tiba-tiba semua ngaku temen kita kan. Tiba-tiba semua ngaku saudara kan. Oh itu temen gue tuh. Oh ya lu kenal di mana? Dulu ngeles bahasa Inggris bareng. Satu kelas, enggak dia kelas sebelah. Semua orang ngaku-ngaku temen. Dia tuh bukan Tuhan yang nempel sama kita kalau kita lagi oke aja gitu. Tapi saudara harus tahu bahwa dia bersama dengan kamu senantiasa. Dalam sakitmu, dalam air matamu, dalam konflik di rumah tanggamu, ketika kamu ditolak, ketika kamu sendirian, ketika kamu lagi lihat orang lain dapat promosi diberkatin sementara kamu belum. Di saat kamu lagi harus di meja, di tempat tidur di rumah sakit harus menjalani kemoterapi. Di saat kamu mungkin harus lagi cuci darah. Di saat mungkin kamu baru habis tes pack pagi-pagi dan garisnya satu lagi. Dia ada bersama-sama dengan kamu. Amin. He's with you. He is there. Always. Selalu. Gak ada any condition yang memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dapatkah saudara percaya akan hal ini? Enggak ya? Gak percaya ya? Masalah percaya atau gak percaya itu keputusan setiap kita. Tapi sebagai hamba Tuhan tugas saya untuk bilang bahwa dia selalu beserta dengan kamu. Gak pernah meninggalkan kamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Iman yang resilient, iman yang tangguh adalah iman yang mampu bilang, I fear God. Saya takut akan Tuhan. Ingat waktu kita bicara soal wisdom, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti gak pengen deket-deket sama Tuhan. Pengen ngejauhin. Takut takut kecoa, gak mau deket-deket sama kecoa. John Bevere bilang begini, the fear of the Lord is not scared of the Lord, but being scared of not being with the Lord. Takut akan Tuhan bukan ngeri, gak mau deket-deket, tapi justru takut kalau gak ada bersama-sama dengan Tuhan.
Itu takut akan Tuhan. Kita kembali lagi ke Yusuf. Yusuf udah prosper nih, ya kan? Udah prosper, udah jadi Perdana Menteri di Mesir, udah diangkat jadi orang kepercayaannya Firaun. Kelaparan melanda. Saudara-saudaranya datang ke tanah Mesir untuk minta makanan. Dan saudara-saudaranya nggak notice kalau Perdana Menteri yang di hadapannya adalah Yusuf. Yang di hadapan dia adalah Yusuf. Yang berkuasa ini adalah Yusuf. Mereka nggak notice. Ngelihat mereka, Yusuf kan notice mereka kan? Notice saudara-saudaranya kan? Kalau saya jadi Yusuf, saya akan bilang sama tim saya. Tuh yang keluarga, tutup mata aja, pura-pura gak lihat. Kenapa bos? Itu jahat banget sama gue, gila. Lo inget kan gue pernah di penjara kan? Dibilang mau ngegodain istrinya Potifar, inget kan lo? Mereka tuh gara-garanya. Tapi Yusuf gak lakuin itu. Di hadapan mereka, Kejadian 42 ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Kenapa? Aku takut akan Allah. Karena Yusuf takut akan Allah. Dia gak melakukan kejahatan. Dia tidak mengkompromikan rasa sakitnya untuk menjadi landasan, menjadi alasan untuk berbuat jahat. Yang mendukakan hatinya Tuhan. Simply karena dia takut akan Allah. Padahal dia berkuasa. Dia jentikin jari aja. Dia cuma pakai lirikan mata doang. Kelar itu satu keluarganya Yakub. Dan semua saudara-saudaranya. Tapi dia gak ngelakuin itu. Karena aku takut akan Allah. Perhatiin deh. Bukan karena aku cinta akan Allah. Hello. Banyak dari kita ngaku cinta sama Tuhan. Si paling bestie sama Tuhan. Kemana-mana pakai kalung salib gede. Hashtag is my best friend. Hashtag Jesus squad. Lah, bestie kita. Iya bener dia sahabat kamu, iya. Dia Bapak yang baik ya, tapi jangan lupa dong dia juga Tuhan loh. Dia juga Tuhan yang berkuasa loh. Dia juga Tuhan yang dimana ketika dia duduk di tahtanya 24 tua-tua sujud menyembah melemparkan mahkotanya di hadapannya. Karena tahu gak ada apa-apanya mahkota saya dibandingin kemuliaannya Tuhan. Dia juga Tuhan yang nanti menghakimi. Dia juga Tuhan yang berkuasa. He's a consuming fire. Dia api yang menghanguskan. Jangan lupa. Jangan lupa, betul dia Bapa yang baik, tapi jangan lupa dia juga Tuhan yang berdaulat. Dia juga Tuhan yang berkuasa. Takut akan Tuhan akan melenyapkan takut akan manusia. Kalau kamu takut akan Tuhan, hanya sujud menyembah kepada Tuhan, kamu gak akan, tanda kutip, sujud menyembah kepada manusia. Sujud menyembah kepada rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan sakit penyakit, takut miskin, takut punya anak, nanti takut gak bisa ngurusnya, takut gak punya anak, nanti diomongin orang, takut ini, takut itu, takut nanti politik makin gak baik, takut dolar makin tinggi, takut akan Tuhan. Tadi saya katakan, He's a consuming fire, api yang menghanguskan. Takut akan Tuhan will consume semua ketakutan yang lain. Amin. Kalau kamu takut akan Tuhan, gak peduli apapun yang kamu hadapi, kamu akan tetap setia sekalipun hidup gak adil. Kita tetap punya integritas, pegang teguh integritas kita. Nilai-nilai yang kita pegang, firman Tuhan yang kita pegang, kita gak akan kompromikan itu. Sementara iblis akan tawarin macam-macam Pak. Iblis akan tawarin macam-macam Bu. Emang dikira iblis bakal tenang-tenang aja ngeliat kita takut akan Tuhan? Iblis akan bilang gini nih, akan tawarin alkohol. Iblis tuh tahu titik lemah kita loh. Dia tahu loh. Kita masing-masing kita kan punya tombolnya beda-beda ya. Ada yang lemahnya sama alkohol mungkin. Ada yang lemahnya mungkin sama rayuan manis, janji-janji manis. Ada yang mungkin lemahnya dengan pornografi. Ada yang lemahnya macam-macam deh. Iblis tahu tombol-tombol mana yang mesti dipencet. Buat dikelitikin kita. Iblis akan tawarin drugs sama kamu, iblis akan tawarin alkohol sama kamu, iblis akan tawarin overeating, makan yang berlebihan sama kamu. Iblis akan tawarin pornografi dengan bilang gini, udahlah hidup udah capek banyak masalah. Hari ini habis dimarahin bos kan, macet lagi kemarin, hujan tuh Jakarta macet banget.
Dari kantor pulang ke rumah 4 jam di jalan. Ih capek banget tahu. Kamu berhak loh untuk relax, healing sebentar. Malam-malam nih sebelum tidur, besok kan kerja lagi. Yuk. Coba. Buka pakai VPN. Kenapa ketawa-ketawa? Yang ketawa-ketawa pelaku ya? Iya lagi, siapa tuh yang bilang iya? Buka aja, gak apa-apa udah. Ya masturbasi seminggu sekali oke lah. Kan kebutuhan biologis. Iblis akan pakai itu. Gini. Iblis akan bikin kita meromantisasi dosa. Dengan dibalut dengan yang namanya weakness, kelemahan. Ya kan manusia yang penuh dengan kelemahan. Enggak, it's disobedience. Itu ketidaktaatan. I'm sorry to say this. Mungkin pagi-pagi perempuan keras banget sih omongannya. Tajam bener. Ya, saya harus sampaikan ini. Iblis akan bahkan bikin kita meromantisasi dosa dengan bilang itu weakness, hawa nafsu itu kelemahan. Oh dosa itu serangan dari kuasa gelap. No, itu ketidaktaatan. It's disobedience. Ketidaktaatan. Iman yang tangguh, iman yang resilient akan mampu bilang sama berbagai-bagai tawaran dunia, berbagai-bagai tawaran iblis dengan bilang no, I will not do that karena aku takut akan Tuhan. Mau apapun, mau kompromi, mau dibilang indulge yourself, kamu berhak bahagia. Gini loh, dunia ini lagi, dunia kita tuh gila Pak. Gila, aborsi dibilang pilihan. Pro-choice atau pro-life. Perempuan berhak menentukan badannya sendiri. Mau mengandung atau enggak. Aku nggak mau anak ini aku nggak mau. Ya udah aborsi aja. Itu yang sedang dunia ajarkan sama kita kan. Dunia sedang ngajarin love is love. Mau laki-laki perempuan, mau laki-laki, love is love. Kawin cerai gak apa-apa, kamu berhak bahagia kok. Lihat tuh, dia aja kawin cerai gak apa-apa kok. Udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, it's okay. Kamu berhak bahagia. Itu yang ditawarin sama dunia kan. Sekarang kalau misalnya love is love, maaf ya. Itu air di toilet juga air. Mau minum? Kenapa gak mau? Hello? Jangan disamaratain kayak gitu loh. Hello? Yusuf bilang sama gini loh. Jangan diturun-turunin. Jangan hawa nafsu, tadi saya bilang. Hawa nafsu dibilang weakness. Kelemahan. Dosa dibilang serangan, gangguan. Apa yang Yusuf bilang ketika istri Potifar goda dia? Kejadian 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak ada diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Lihat apa yang dikatakan Yusuf kepada majikannya, kepada bosnya. Dia bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan apa? Kejahatan yang besar ini. Dia nggak ngecil-ngecilin dosa. Nggak diromantisasi dengan bilang, ya aku emang punya daddy issue sih. Soalnya dari kecil aku nggak ngalamin kasih sayang orang tua tante. Saya yakin istri Potifar cantik loh, istri pejabat bos. Istri pejabat. Mesir pada masa itu. Tahu kan kosmetik dari Mesir? Dia nggak bilang, tante jangan deh tante, aku takut lemah. Enggak deh tante, enggak. Dia dengan tegas bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dia bilang kepada majikannya, kamu tuh mau melakukan wickedness sama aku. Kejahatan loh ini bos, tante ini kejahatan tante. Dan dia bilang, dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf gak bilang berbuat dosa terhadap Potifar. Suaminya. Karena kenapa? Kalau bilang berbuat dosa kepada Potifar, takutnya sama Potifar, sama manusia. Kalau kamu takut sama manusia, pegang omongan saya. Kamu akan punya banyak alasan untuk kompromi. Udahlah Potifar gak tahu lagi sibuk kerja. Belum ada CCTV, belum ada, gak tahu. Takut sih sama Potifar sih. Nah tante nanti kalau si om tahu gimana tante? Potifar udah tenang, istrinya Potifar tenang aja cup. Aku takut kepada Allah. Karena Yusuf tahu Allah melihat.
Dan Allah selalu bersama-sama dengan dia. Ini belum zaman hukum Taurat loh. Sebelum Musa ada, hukum Taurat diberikan. Modalnya Yusuf bukan hukum, bukan peraturan. Modalnya Yusuf takut akan Allah. Yusuf gak kompromi sedikit pun karena dia takut akan Allah. Sekalipun dia tahu konsekuensinya. Ngelawan pejabat, ngelawan bos, penguasa. Kelar nih gue. Tapi Yusuf tidak mengkompromikan imannya karena dia takut akan Allah. That is a resilient faith. Itulah iman yang resilient. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit jadi manis dan manis menjadi pahit. Iman yang tangguh bukan iman yang gak pernah susah gitu. Yang gak pernah nangis, gak pernah rasa sakit, bingung, takut. Tapi iman yang tangguh, iman yang resilient adalah iman yang sekalipun di tengah api bisa bilang Tuhan sanggup, God is able. Iman yang tangguh adalah iman yang sanggup bilang sekalipun di tengah lembah kelam, tapi bilang aku tidak takut sebab Tuhan bersama-sama dengan aku. God will never forsake me, tidak akan meninggalkan aku. Iman yang tangguh adalah iman yang tetap suci, tetap kudus, tetap benar sekalipun hidup di dunia yang kotor. Tapi tetap teguh. Tidak membiarkan diri, dalam tanda kutip mohon maaf bahasanya mungkin agak kasar, tidak melacurkan diri kepada penyembahan-penyembahan berhala. Engkau bisa bilang aku gak nyembah berhala kok, aku nyembah Tuhan kok. Tapi kerjaannya tiap hari scroll sosmed aja 8 jam sehari. Bukankah itu berhala? Tapi setiap hari mikirin, aduh facelift lagi kali ya. Aduh udah mulai kerutan nih. Aduh ke Korea kali ya. Aduh ini itu, aduh gimana ya. Setiap hari, gak ada yang salah dengan kosmetik, benar gak ada yang salah. Tapi kalau fokusmu hanya pada penampilan, that's your idol. Itu berhalamu. Sebagai penutup, iman yang tangguh bukan cuma bicara tentang bertahan hidup. Tapi tetap hidup di dalam kebenaran. Bukannya udah sekedar hidup aja gitu. No, tapi hidup di dalam kebenaran. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa, tapi tetap percaya bahkan ketika kita pikir Tuhan diem. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan yuk. Iman yang tetap bilang, aku gak akan kompromi karena aku takut akan Tuhan. Aku gak akan nyerah karena aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Dan aku tidak ragu karena aku tahu Tuhanku sanggup. Amin. Amin. Mau kita sama-sama punya iman yang seperti itu? Masalah ada Pak, masalah ada Bu, anak-anak muda masalah ada. Ikut Tuhan bukan jaminan bebas masalah, enggak. Tapi imanmu yang sekalipun ditekan dengan berbagai tantangan, tuntutan, standar dunia, tapi kamu tetap kokoh, enggak goyah. Karena tahu Tuhan sanggup, Tuhan berjalan bersama-sama, dan kita takut akan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita bangkit berdiri.